Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Ketemu lagi bersama saya di channel ini bagi ibu-ibu kader BKR dan teman-teman remaja pendidik sebaya. Dan di video kali ini kita sedikit akan mengulas tentang seksualitas. Jadi di materi seksualitas ini kita akan membahas tentang seks dan seksualitas itu adalah hal yang berbeda, dan juga menyampaikan bahwa perubahan hormon pada fase pubertas itu akan menimbulkan dorongan seksual dan itu normal. Nah, jadi tujuan dari materi ini agar teman-teman remaja, pendidik sebaya khususnya ya, dan ibu-ibu kader yang mengelola BKR yang menyampaikan kepada ibu-ibu yang punya anak remaja, menyampaikan bahwa perubahan hormon itu berpengaruh kepada remaja. Jadi tugasnya bagaimana mengontrol ini semua, bagaimana mengarahkannya, dan membantu remaja bagaimana cara remaja untuk mengendalikan dorongan seksual. Dan di materi ini untuk tahap pembuka, setelah teman-teman setelah disapa pesertanya, ibu-ibu kader menyapa ibu-ibu yang punya remaja di kelompok BKR ya, teman-teman pendidik sebaya menyapa teman-temannya yang ada di PIK. Pertama kali di sesi di materi seksualitas ini, teman-teman pendidik sebaya setelah menyapa ya, terserah kalian sudah mungkin punya teknik sendiri bagaimana teknik menyapa, ice breaking dulu. Kalau bisa mengulas materi sebelumnya, setelah sedikit mengulas, nanti kalian mulai dengan bertanya tentang perbedaan antara seksualitas, dorongan seksual, dan orientasi seksual pada peserta. Kalian tampung dulu, kalian catat kalau kalian punya kertas flip chart atau apa ya, tas metaplan yang kalian tempel. Nanti kalian catat dulu masukan-masukan atau pemahaman-pemahaman sementara dari para peserta. Nah, setelah itu baru kita lanjut, dan jangan lupa juga tanyakan tentang apa saja yang mempengaruhi dorongan seksual. Lalu kita masuk ke permainan mitos dan fakta. Step pertamanya tadi mintai peserta untuk memberikan masukan tentang pendapat mereka tentang seks, seksualitas, dorongan seksual, dan orientasi seksual. Juga menanyakan tentang apa saja yang menyebabkan dorongan seksual pada seseorang, apa saja yang mempengaruhi dorongan seksual pada seseorang. Kalian catat dan kalian minta pertanyaan dari mereka, kalian catat seperti itu. Itu step pertama. Nah, di step selanjutnya kita masuk ke permainan mitos atau fakta. Nah, nanti kalian akan membuat pernyataan-pernyataan mitos atau fakta. Dan caranya gini, nanti peserta itu dibagi ke dalam dua kelompok, ke dalam dua baris. Terserah jaga jarak ya kalau saat ini, terserah bagi dua baris atau berkelompok. Nanti kalian akan membuat sebuah kertas di lantai atau ditandai aja, atau kode juga bisa. Misalnya di sebelah kiri nanti untuk mitos, sebelah kanan untuk fakta. Kalau untuk lebih jelasnya mungkin lebih bagus ditulis di lantai ya, mitos dan fakta. Nanti kalian akan menyampaikan pernyataan. Silakan peserta itu memilih mitos atau fakta dari pernyataan yang kalian sampaikan. Misalnya, ini contohnya, seorang laki-laki harus mengeluarkan spermanya secara rutin. Itu mitos atau fakta? Nanti baru disampaikan, setelah disampaikan pernyataan itu, peserta akan memilih ini mitos atau fakta. Nah, setelah nanti mereka memilih, setelah terbentuk barisan, akan ada yang memilih mitos, akan ada yang memilih fakta. Nanti dimintai alasan mereka kenapa memilih mitos atau alasan mereka memilih fakta. Pilih beberapa orang saja atau satu orang saja, terserah kalian bagaimana mekanismenya. Pokoknya tujuan dari metode ini adalah agar kegiatan ini berlangsung dengan menarik dan bisa dicerna dengan baik oleh peserta. Nah, nanti baru setelah mereka menyampaikan pendapat mereka, kalian menyampaikan yang sebenarnya, pernyataan tadi mitos atau fakta. Nah, bagi teman-teman fasilitator atau teman-teman pendidik sebaya, ini kalian pedomannya ada di booklet. Jadi ini mitos atau fakta akan ada di booklet seperti itu. Nah, ini beberapa contoh dari pernyataan yang akan dibacakan nanti. Laki-laki harus berhubungan seksual untuk mempertahankan kesehatannya. Mitos atau fakta? Itu contohnya satu. Terus baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk berkata tidak pada aktivitas seksual kapanpun. Nah, seperti itu ya. Dan ini dia beberapa pernyataan yang akan kalian sampaikan nanti.
Oke, ya seperti itu ya adik-adik. Jadi di booklet itu sudah ada penjelasan. Nanti di video ini, di bawah video di deskripsi juga akan saya lampirkan soft filenya kalau bagi kalian yang ingin menyampaikan materi seksualitas ini di kelompok kalian. Jadi saya jelaskan, seks itu adalah jenis kelamin atau perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Itu definisi seks. Kalau seksualitas adalah bagian dari diri manusia terkait dengan gender, peran, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, kesehatan, dan reproduksi. Jadi itu adalah definisi dari seksualitas. Nah, kalau orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain, baik ketertarikan fisik maupun emosional. Jadi itu adalah orientasi seksual. Jadi ada beberapa orientasi seksual yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah heteroseksual, adalah ketertarikan seseorang kepada lawan jenis yang berbeda jenis kelamin, itu heteroseksual. Homoseksual adalah ketertarikan dengan sesama jenis kelamin, ya seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah biseksual, dia tertarik kepada lawan jenis dan juga tertarik kepada sesama jenis. Nah, itu kalian perlu ketahui beberapa teorinya. Nah, seperti itu ada 3 orientasi seksual, ada heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Itu orientasi seksual. Itu singkat materi tentang seksualitas. Untuk lebih jelas kalian bisa baca di booklet. Nanti saya taruh bookletnya di deskripsi. Sekian materi tentang seksualitas. Mudah-mudahan kalian bisa menyampaikan di peak remajanya bagi pendidik sebaya, dan bagi adik-adik yang belum terpapar materi genre, ayo bergabung dengan PIK. Kalian tidak akan rugi ikut PIK remaja, karena akan banyak keseruan-keseruan yang akan kalian dapatkan, banyak informasi yang akan kalian dapatkan. Dan insya Allah kalau kalian terpapar dengan materi-materi terkait program genre, kalian paham dengan seksualitas, paham dengan pubertas, dan materi-materi lainnya, mudah-mudahan kalian bisa bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri. Kalian bisa menjaga organ reproduksi kalian dijaga oleh teman-teman kalian, karena akan saling mendukung. Kalian akan saling berbagi informasi yang positif. Dan tetap sehat, tetaplah menjadi anak-anak Indonesia yang kreatif, yang berakhlak mulia, dan jadilah generasi yang berencana yang akan memajukan Indonesia ke depannya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaat buat kalian. Seperti biasa, kalau ada kekeliruan silahkan dikoreksi, silahkan dikomen dengan kata-kata yang bijak, silahkan berikan masukan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.